Era digital. Diduga akibat pengaruh radiasi telepon genggam, seorang siswi sekolah dasar di Goa, Sulawesi Selatan mengalami buta. Gara-gara kecanduan game online, dua siswa SMK nekat mencuri dari minimarket di Batam, Kepulauan Riau. Keduanya mengambil uang. Lembaga Indonesia Data Digital Around the Atas Hukum dan Tanggung Jawab Pendidikan dan Kesehatan Mental atau sebesar 52% Total Health Survey mengukur total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda. Pengaruh kejam yang merubah kebiasaan setiap orang sudah menjadi sebuah ajang untuk tidak tertinggal. Menormalisasi sikap FOMO untuk mendapat banyak tanggapan. Kita hanya jadi budak dari digitalisasi tersebut. Scroll, like, share, repeat. Kita terhubung sama ribuan orang setiap hari. Katanya sih generasi paling terkoneksi sepanjang sejarah. Tapi coba taruh HP-mu sebentar. Lihat sekeliling. Kenapa justru di zaman seramai ini kesepian makin merajalela? Selamat datang di era di mana dunia nyata dan dunia maya sudah menyatu. Hari ini kita akan bahas mengenai dilema manusia digital. Kita bukan lagi sekedar pakai teknologi sebagai alat. Teknologi sudah jadi dunia baru untuk membentuk cara kita berpikir, bergaul, bahkan cara kita jatuh cinta. Sekarang semua orang bisa punya suara. Satu hashtag bisa bikin ribuan orang bergerak. Satu petisi online bisa mendorong perubahan nyata. Gila sih, medsos sekuat itu. Tapi ada namanya selektivisme, gabungan dari kata pemalas dan aktivisme. Ini kondisi ketika kita cuma share, like, dan ganti foto profil, bukan karena kita peduli, namun hanya ingin kelihatan lebih peduli. Aktivisme yang dulu butuh keringat dan kerja keras, kini berubah jadi konten. Kita lebih sibuk terlihat baik di mata followers daripada beneran turun tangan. Jujur deh, siapa yang habis posting foto, tiap 5 menit langsung cek berapa yang like? Ngaku. Gak usah malu, otak kita memang suka validasi instan. Masalahnya itu, kalau harga diri kita ditentukan sama angka, kita bakalan stres. Kita terus bandingin hidup kita sama orang yang udah diatur sama filter dan diedit. Biar kelihatan apa? Biar kelihatan sempurna. Emang adil? Ya enggak lah. Angka like itu fana, gak nambah ilmu, gak jamin masa depan. Semua like yang masuk itu cuma dopamin palsu yang bikin kita nagih terus. Katanya punya ribuan teman di dunia maya, tapi pas kita butuh masih cuma centang satu. Kita duduk semeja, di ruangan yang sama. Tapi, pikiran kita ada tempat yang berbeda. Obrolan hangat digantikan teks dingin. Kita bahkan gak tahan sama yang namanya diam. Padahal justru dari keheningan itulah rasa empatik antara kita bisa tumbuh. Jadi solusinya apa? Hapus semua medsos terus kabur gautan? Ya enggak juga. Yang perlu diubah itu bukan teknologinya, tapi cara kita memakainya. Kuncinya satu, ubah posisimu, jangan jadi objek yang disetir algoritma, jadilah orang yang pegang kendali penuh atas teknologinya. Gunakan media sosial sebagai awal untuk bergerak di dunia nyata, bukan sebagai tujuan akhirnya. Sesekali, lakukan jeda dari dunia digital saat pikiranmu mulai terasa penuh. Yuk, rebut kembali obrolan nyatamu, jangan biarkan notifikasi mengganggumu, dan gunakan logikamu sebelum cepat mau bertindak. Teknologi itu teman yang luar biasa. Tapi kalau kamu biarkan dia yang memimpin hidupmu, dia bisa jadi musuh yang sangat kejam. Masa depanmu ada di tanganmu. Dimulai dari jempolmu, kembalikan dirimu.